Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dengan NPM 212171059 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalian tahu kan kapan diperingatinya Hari Pahlawan Nasional? Ya, benar sekali. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi sebuah momentum yang selalu diperingati dan diingat sampai saat ini. Peristiwa ini terjadi di Surabaya dan merupakan peristiwa terbesar pasca kemerdekaan Indonesia. Penyebab yang melatar belakangi peristiwa pertempuran Surabaya adalah ketidaksiapan rakyat jika dijajah kembali oleh Belanda yang membonceng sekutu untuk datang ke Surabaya. Sebelum Belanda dan sekutu datang ke Surabaya, terjadi peristiwa pelucutan senjata Jepang oleh pemuda Surabaya yang dimanfaatkan pada saat terjadinya kekosongan pemerintahan di Surabaya. Pemuda Surabaya mengambil sebanyak-banyaknya senjata milik Jepang. Hal ini dilakukan supaya pemuda Surabaya siap untuk melengkapi senjata perang dalam mengantisipasi jika adanya gerakan perlawanan atau mungkin penjajahan kembali oleh Belanda yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua yang berhasil mengalahkan Jepang. Lalu pada tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu atau Nica telah tiba di Jakarta. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu berhasil mendarat dan masuk ke Surabaya dengan alasan menjalankan tugas. Tugas mereka adalah melucuti senjata perang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga ketertiban Indonesia termasuk Surabaya. Rakyat Surabaya diminta untuk menerima kedatangan sekutu dengan baik. Saat rakyat Surabaya mengetahui maksud dan tujuan dari sekutu datang ke Surabaya, maka timbullah rasa curiga dan kekhawatiran akan terjadinya penjajahan kembali oleh Belanda terhadap Indonesia. Dan benar saja, sekutu tidak benar-benar menjalankan tugasnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, sekutu menyebarkan pamflet ultimatum ke seluruh wilayah Surabaya agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata milik Jepang kepada sekutu. Tindakan tersebut membuat arek-arek Surabaya merasa semakin curiga dan tidak mau mengikuti instruksi sekutu untuk menyerahkan senjata hasil rampasan pemuda Surabaya terhadap Jepang. Dan hal ini membuat arek-arek Surabaya melakukan perlawanan terhadap sekutu untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan ini berhasil membuat sekutu terpojokkan. Kemudian, sekutu melapor dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat Indonesia. Akhirnya disetujui oleh pihak pemerintah pusat dan diadakan perundingan untuk meredamkan perlawanan tersebut. Perundingan itu dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin. Kemudian perwakilan dari arek-arek Surabayanya yaitu Bung Tomo dan Sumarsono, serta dari pihak sekutu dihadiri oleh Brigadir Malabi dan perwakilan pasukan sekutu. Perundingan tersebut menghasilkan 6 kesepakatan. Nah, inti dari 6 kesepakatan tersebut adalah gencatan senjata, keamanan tahanan, dan Indonesia tidak menentang kedatangan pasukan sekutu kecuali mereka yang mengusik kemerdekaan Indonesia. Namun, ternyata seperti tidak ada hasil dalam perundingan tersebut. Setelah delegasi pemerintahan pusat kembali ke Jakarta, terjadi gesekan antara arek-arek Surabaya dengan sekutu di sekitar Hotel Internatio, Jembatan Merah pada tanggal 30 Oktober 1945 yang menyebabkan tewasnya Jenderal Malabi, yaitu pemimpin pasukan Inggris. Hal itu membuat sekutu geram dan marah. Kemudian, sekutu kembali menekankan ultimatum. Isi dari ultimatum yang kedua yaitu seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris dan para pemimpin Indonesia harus menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat. Senjata Jepang harus diserahkan pada tanggal 10 November sebelum jam 6 pagi. Jika lewat dari itu, Surabaya diancam akan dibombardir sekutu. Namun, rakyat Surabaya tak peduli dengan ultimatum tersebut. Maka pecahlah pertempuran pada 10 November 1945 yang membuat Surabaya menjadi lautan api.
Adapun peran tokoh di balik peristiwa besar, pasti ada tokoh-tokoh berpengaruh terhadap peristiwa tersebut. Sikap berani dan nasionalisme para tokoh mampu membakar semangat arek-arek Surabaya dalam menghadapi sekutu. Ada beberapa nama tokoh yang sangat berpengaruh. Pertama yaitu Bung Tomo, yang memiliki nama asli Sutomo. Peran Bung Tomo adalah membakar semangat arek-arek Surabaya dalam menghadapi sekutu melalui orasi-orasinya. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan seorang ulama besar di Indonesia. Peran beliau dalam peristiwa Surabaya tersebut adalah memerintah santrinya untuk ikut serta melawan sekutu di Surabaya yang didorong dengan sebuah fatwa yang bernama Resolusi Jihad. Yang ketiga ada Gubernur Suryo, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Jawa Timur saat itu, yang memimpin dan mengambil keputusan pada tanggal 10 November 1945. Kemudian yang keempat yaitu Maijen Sungkono, yang merupakan seorang komandan angkatan perang di Surabaya. Peran beliau dalam peristiwa ini adalah menjalankan misi pelucutan senjata Jepang dan ikut serta dalam perang melawan sekutu. Yang kelima ada Muhammad Mangundiprojo, yang merupakan seorang komandan batalion Peta atau pembela tanah air di Sidoarjo, yang kemudian diangkat oleh Jenderal Urip Sumarharjo sebagai TKR di Jawa Timur. Peran Mangundiprojo dalam peristiwa ini adalah disandera oleh tentara Gurkha yang membuat terjadinya bentrok senjata antara Inggris dan pemuda Surabaya. Dalam peristiwa tersebut, Brigadir Malabi tewas dalam mobilnya yang terbakar kemudian meledak. Kemudian ada dampak yang terjadi akibat peristiwa Surabaya 10 November 1945. Yang pertama, banyaknya korban yang gugur di medan perang. Tercatat ada 6.000 sampai 12.000 korban dari pihak Indonesia. Sedangkan dari pihak sekutu ada sekitar 600 sampai 2.000 korban. Selain banyaknya korban yang gugur, peristiwa Surabaya dapat membentuk dan menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional, dan peristiwa itu diakui oleh pihak sekutu. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau penulisan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.